Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Atskia Rizky Saputra dengan NIM 22030015 dari Prodi Teknik Kimia angkatan 22. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jawaban saya untuk soal pada ujian akhir semester kimia organik tahun ini. Untuk jawaban nomor 1 mengenai perbedaan antara sikloalkana dengan aromatik. Perbedaannya yakni sikloalkana adalah hidrokarbon siklik yang hanya mengandung ikatan tunggal di antara atom karbon dalam cincinnya. Sedangkan senyawa aromatik adalah hidrokarbon siklik yang memiliki ikatan rangkap ganda konjugasi pada cincinnya sehingga dapat membentuk struktur benzena atau cincin aromatik lainnya. Bisa kita lihat pada gambar berikut. Perbedaan paling mencolok terletak pada ikatan rangkap yang ada dalam cincin senyawa tersebut. Untuk yang atas ini adalah gambar mengenai sikloalkana, di mana hanya terdiri dari ikatan tunggal, dan untuk gambar yang bawah adalah gambar cincin senyawa aromatik, di mana pada cincin tersebut terdapat ikatan rangkap dua. Jadi perbedaan yang paling mencolok pada sikloalkana dengan aromatik yakni mengenai ikatan yang ada pada cincin tersebut, di mana sikloalkana memiliki ikatan rangkap tunggal, sedangkan senyawa aromatik memiliki ikatan rangkap dua atau rangkap ganda. Untuk soal yang nomor 2 mengenai tata nama senyawa, untuk soal A, nama dari senyawa yang pada gambar tersebut yakni peksilen atau parasilen. Untuk soal yang B, nama dari senyawa pada gambar tersebut adalah ensilen atau metasilen. Dan untuk soal yang C, pertanyaan C, ada gambar nama dari senyawa tersebut adalah nitrobenzena. Lanjut untuk mengenai soal nomor 3, itu penjelasan tentang perbedaan reaksi elektrofilik dengan nukleofilik, serta gambarkan reaksi halogenasi tersebut. Perbedaan utama terletak pada agen reaktan yang terlibat dan bagaimana serangan terjadi dalam reaksi substitusi elektrofilik. Elektrofil menyumbangkan atau menerima pasangan elektron, sementara dalam reaksi substitusi nukleofilik, nukleofil menyumbangkan pasangan elektron untuk menyerang substrat. Berikut mengenai gambar reaksi halogenasi benzena. Mula-mula benzena bereaksi dengan Cl2, lalu dibantu dengan katalisnya yaitu FeCl3, menghasilkan klorobenzena plus HCl. Lanjut untuk soal nomor 4, yakni mengenai penjelasan reaksi pembentukan etilbenzena. Pada slide ini ada sebuah contoh mengenai reaksi pembentukan etilbenzena, di mana benzena bereaksi dengan etil bromida yang dibantu dengan suatu katalis yakni AlCl3, menghasilkan etilbenzena plus HBr. Pada reaksi antara benzena dengan etil bromida akan menghasilkan senyawa etilbenzena dengan reaksi C6H6 plus C2H5Br menjadi C6H5 C2H5 plus HBr. Reaksi benzena dengan alkil halida disebut reaksi alkilasi. Reaksi ini biasanya disertai dengan katalis AlCl3. Reaksi alkilasi adalah reaksi penggantian satu atom hidrogen pada cincin benzena dengan gugus alkil seperti metil dan etil. Lanjut untuk soal nomor 5, ini mengenai penjelasan dan
penggambaran gugus fungsi asam karboksilat dan ester. Asam karboksilat memiliki gugus COOH yang bersifat asam dan dapat melepaskan ion hidrogen atau H+ dalam suatu larutan. Sedangkan ester memiliki gugus COO yang terbentuk melalui reaksi antara asam karboksilat dengan alkohol. Ester umumnya berbau harum dan digunakan dalam pembuatan parfum dan flavor. Untuk gambar gugus tersebut ada pada slide ini juga. Bagian atas merupakan penggambaran dari gugus COOH untuk asam karboksilat, dan untuk bagian bawah merupakan penggambaran dari suatu gugus ester, ini COO. Lanjut untuk soal nomor 6 mengenai penjelasan reaksi esterifikasi serta penggambaran reaksi dari esterifikasi tersebut. Untuk penjelasannya, yakni reaksi esterifikasi adalah reaksi kimia antara asam karboksilat dengan alkohol untuk membentuk ester dan air. Reaksi ini melibatkan penggabungan gugus karboksilat dari asam dengan gugus hidroksil dari alkohol dengan pelepasan molekul air sebagai produk sampingan. Untuk penggambaran proses reaksi esterifikasi, yakni dengan melibatkan asam asetat sebagai media utama, lalu bereaksi dengan etanol atau alkohol, lalu menghasilkan etil asetat plus H2O atau air. Untuk selanjutnya, soal yang terakhir, ini soal nomor 7 mengenai penjelasan aplikasi senyawa asam karboksilat dan ester dalam kehidupan sehari-hari. Adapun pengaplikasian dari kedua senyawa tersebut pada kehidupan sehari-hari diantaranya yakni asam karboksilat dapat digunakan sebagai pengawet makanan, produksi serat, pembuatan sabun, kosmetik, dan perawatan kulit. Sedangkan untuk ester dapat digunakan sebagai industri parfum, cat dan pelapis, industri kosmetik, serta industri plastik. Mungkin cukup segini saja penjelasan yang dapat saya sampaikan untuk jawaban saya mengenai soal ujian akhir semester kimia organik kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.